Halo guys, balik lagi dengan gue Gusti Rido di channel Engger. Ya, lama kita tidak berjumpa, hampir seminggu lebih lah ya. Gua nggak upload, aduh sibuk banget sekarang. Ya ini sempat lah bikin video. Nah di sini gua akan mentutorialkan kalian cara import dan ekspor di Adobe Premiere Pro. Nah biasanya kan kalau kalian banyak yang nanya di komen, kadang kalau gua import kok pecah gambarnya, kadang resolutionnya nggak sama, atau ekspornya jadi ya kotak-kotak gambarnya. Nah seperti itu, banyak juga yang nanya. Dan di sini juga gua akan ngasih tahu kalau gua sekarang pakai Adobe Premiere Pro sudah update yang ke 2018, sisi 2018. Jadi kalau misalkan ada beda penempatan atau apa tool-toolnya beda, jadi kalian bisa juga update jadi samalah Adobe Premiere kita ya kan. Nah seperti itu. Nah oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, sekarang kita sudah ada di Adobe Premiere-nya. Oke, kita langsung saja bagaimana sih cara mengimport dan ekspor di Adobe Premiere Pro. Dan kita cari dulu videonya. Nah, ini biasanya cara gua pakai seperti ini. Langsung saja, ini kan video. Kita cek dulu ya ke Properties, terus ke Detail. Kita cek ini video, yaitu resolusinya 1080p dan frame rate-nya udah 30 frame per second nih, 29,97 frame per second, ya kan? Kalau kita tarik ke project, nah udah ke project, kita langsung ke timeline. Nah udah di timeline, kita cek di sequence settingnya apakah benar ini udah 1080p dan frame rate-nya yaitu 29,97 tadi ya. Nah ke sequence setting, nah kita cek, nah ini memang benar yaitu 1080. Terus frame rate-nya udah 29,97. Nah, itu cara yang gua pakai biasanya. Nah, biasanya kalau kita langsung ke project terus ke timeline, nanti dia akan mengikuti sendiri dari resolusi dan frame rate-nya dan yang lainnya seperti itu. Jadi kayak otomatis lah mengikuti sendiri. Tapi kan dari kalian banyak juga nih yang masih kalau langsung pakai cara langsung seperti tadi, katanya masih ada yang pecah lah atau apalah, masih banyak problem yang lain. Nah, kita pakai cara yang manual aja, bikin sequence-nya. Kalau ini kan sequence auto dari videonya memang, ya kan? Oke, kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, kita bikin sequence manualnya, ya kan? Kita langsung ke file. Nah, terus ke new, terus ke new, terus ada sequence. Oke? Nah, ini kita pakai cara yang manual nih, importnya. Nah, di sini banyak sekali pilihan berbagai macam kamera, dari mungkin digital SLR, ada Canon, ada ARRI, ada RED. Nah, masih banyak yang lain. Nah, tapi dari kalian masih banyak yang memakai yaitu DSLR, digital SLR. Nah, terus di sini masih banyak pilihan yaitu 1080p, ada 700 dan ada 480. Nah, tapi kalau kalian kan pasti pengennya memilih yang 1080p karena ya gambarnya pasti lebih tajam dan ya berkualitasnya bagus lah ya kan. Nah, kita pilih yang 1080p. Terus di sini masih ada pilihan lagi seperti ada 30, ada 25, ada 24. Nah, ini adalah frame rate-nya. Nah, kalau yang kita pilih 30, frame rate-nya dapatnya segini, 29,97. Kalau 25 frame rate-nya segini. Kalau 24 frame rate-nya segini. Nah, tapi pasti kalian ada yang mau nanya seperti ini. Bang, bagaimana kalau kita mau 1080p tapi frame rate-nya mau 60? Nah, bisa. Nah, di sini kan kalau yang di presetnya kalau mau 60 fps adanya di 720 karena memang standar kamera kalau mau 60 fps itu adanya di HD doang, 720p. Nah, tapi kalau kita mau 1080p mau 60 fps bisa juga. Contoh kita pilih yang ini. Yang 1080p 30. Nah, udah seperti ini, terus kita ke setting aja. Tadi kan 30. Nah, kita ubah frame rate-nya di time base. Kita ubah dia menjadi 60 frame per second. Ya kan, kalian mau 60 frame per second. Contoh aja kan. Dan resolusinya udah 1080 ya kan. Terus aspect ratio-nya udah 16:9. Nah, terus ada pixel aspect ratio. Gua biasanya memakai yang standar aja yaitu square pixelnya. Nah, tapi di sini masih banyak pilihan. Nah, di sini ada NTSC, ada POL, ada anamorphic, ada HD anamorphic dan ya sebagai macamnya. Nah, di sini ada NTSC ya.
gua mau anu aja, sorry kalau salah. Kalau misalkan kata-kata saya salah, kalian bisa komen aja di bawah, nanti gua akan beri pin. Nah, nanti biar teman-teman yang lain yang pengen belajar juga bisa baca komen kalian yang bener lah, ya kan? Nah, NTSC ini kalau nggak salah, ini adalah standar videonya Amerika ya, pokoknya Amerika. Mungkin ya dari resolusinya atau frame rate-nya mungkin udah ada standarnya dari sananya, mungkin seperti itu. Terus ada PAL juga. PAL ini adalah standarnya Eropa. Ya, seperti itulah. Nah, ini ya bedanya dua ini. Oke, tapi gua akan pakai yang square pixel aja, yang standar-standar aja. Oke. Terus display formatnya udah nih 60 fps ya kan, ngikutin yang ini. Nah, terus audionya udah begini aja, sudah standar juga. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita kan 1080p dan 60 frames per second. Nah, udah, terus kita langsung klik OK aja. Nah, udah muncul nih sequence-nya nih, hitam-hitam. Nah, ini dari resolusi dan frame rate-nya udah teratur dari kita yang atur tadi. Nah, terus sudah seperti ini, kita masukin aja video kita langsung ke project. Nah, udah di project, terus kita langsung tarik aja dia ke timeline. Nah, di sini kita akan dikasih pilihan mau yang keep existing setting atau change sequence setting. Nah, kalau kita memilih keep, kita akan memakai sequence yang barusan kita buat tadi, yaitu 1080p dan fps-nya yaitu 60. Nah, kalau kita memilih yang change, nah yang change ini kita akan mengikuti sequence setting yang berasal dari video kita tadi. Nah, kalau yang video yang ini tadi kan, yaitu 1080p dan 30 fps. Nah, nanti dia akan mengikuti sequence yang video yang awal tadi. Tapi kan kita akan memilih yang sequence yang barusan kita buat tadi. Jadi kita akan memakai yang keep. Oke, kita klik. Nah, udah seperti ini. Kita klik timelinenya, terus kita ke sequence setting, kita lihat apakah udah benar. Nah, kita lihat nih adalah 1080p dan fps-nya yaitu 60. Nah, kalau kita mau buktikan lagi, oke. Nah, kita langsung ke export. Nah, export kita langsung aja ke file, terus ke export, terus media. Nah, di sini adalah settingan standar gua kalau mau mengekspor. Yaitu dari formatnya yaitu H.264 dan presetnya yaitu match short high bitrate. Nah, ini entah kenapa kualitasnya yaitu bagus aja kalau gua ekspor pakai yang ini. Nah, match short high bitrate ini adalah kayak dia mengambil kualitas yang terbaiknya kalau kita mau mengekspor ya, seperti itu. Terus ini adalah outputannya. Nah, ini 1080p 60 fps ya. Terus output name-nya kita tulis aja ASD biar cepat. Nah, sudah MP4 juga. Nah, terus kita ke video, terus ini ada 1080p. Kalau kalian mau atur lagi nih di bagian ekspornya, kalian bisa juga nih di unchecklist dulu, terus kalian atur nih resolusinya mau berapa. Oke. Terus frame rate-nya udah 60 dan sebagai macamnya udah kita atur dari awal tadi. Terus bitrate settingnya ini adalah settingan gua nih. Target bitrate-nya yaitu 10, maksimum bitrate-nya yaitu 12. Nah, segala macamnya kalian bisa ikutin. Oke. Nah, udah seperti ini. Ini dari sudah formatnya udah kita atur, udah presetnya juga udah. Ini sorry custom gara-gara gua klik tadi. Kita ubah lagi ke high bitrate. Nah, udah seperti ini. Terus kita langsung ekspor aja dan kita tunggu dia sampai selesai mengekspor. Nah, udah terekspor, kita langsung cek aja tadi di eksportan kita. Nih ASD kan. Kita langsung putar aja videonya dan hasilnya seperti ini. Halo guys, balik lagi dengan gue Gusti Rido di channel Engger. Ya, lama kita tidak berjumpa, hampir seminggu lebih lah ya. Gua nggak upload, aduh sibuk banget sekarang. Ya ini. Nah, itu dia tadi cara gua mengimport dan ekspor di Adobe Premiere Pro versi saya. Oke, gimana? Cukup gampang kan? Nah, itu dia tadi cara gua mengimport dan ekspor di Adobe Premiere Pro. Gimana? Gampang kan? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video Engger yang lainnya. Seperti itu. Dan jangan lupa
follow sosial media gue nanti ada di layar. Dan sekian dulu dari saya Gusti Rido, bye bye.